Ya teman semua, baik ada News masih membahas kasus Subang. Di sini gue akan sedikit tentunya membaca komentar dari teman-teman semua mengenai ancaman ya teman-teman, ancaman terhadap Purnawirawan. Jadi dulu disebutkan bahwasannya setelah Danu menjadi JC atau Justice Collaborator, dijelaskan ya teman-teman bahwasannya ada ancaman yang nyata, berarti ada pembuktian dari LPSK itu sendiri sudah membuktikan bahwasanya benar-benar ada ancaman yang nyata. Ini menjadi apa ya? Menjadi make sense dengan yang namanya ancaman terhadap Purnawirawan tersebut, teman-teman. Jadi di situ sudah sangat jelas selain ancaman gitu kan ya, teror segala macam yang didapatkan oleh Bapak Purnawirawan. Jadi teman-teman sudah tentunya berkomentar hal yang sama, terus ya tentu dengan pemikiran gue juga sama ya teman-teman. Seorang anggota kepolisian ya, seorang Purnawirawan gitu, masih diteror gitu kan ya, masih diancam. Gimana dengan posisi Danu yang bukan siapa-siapa gitu ya teman-teman. Kecurigaan gue ini memang dari dulu ya, ini mengenai Danu gitu ya, ibarat kata kayak disekap gitu kan ya, tidak di BAP yang namanya di kantor kepolisian, tapi di luar kantor kepolisian, dan itu sudah menyalahi aturan ya teman-teman. Selain ada OOJ yang membersihkan TKP dan segala macam, ternyata di sini dari OOJ tersebut juga ada mungkin dari penyidik ya teman-teman, menurut gue pribadi ya, yang membawa Danu pada saat itu gitu. Bisa saja ini juga menjadi petunjuk ya teman-teman. Makanya kemarin itu gue berharap untuk Danu berbicara ya, siapakah mungkin oknum ya kepolisian tersebut yang membawa Danu pada saat itu, mem-BAP Danu, tapi di luar kantor kepolisian itu menurut gue diduga itu termasuk OOJ juga ya teman-teman. Kenapa? Karena ya sungguh aneh banget ya melakukan BAP tapi tidak sesuai aturan gitu. Apakah itu memang disengaja ataukah enggak? Kalau misalkan mereka itu mengikuti aturan, harusnya diikuti benar-benar ya aturannya, SOP-nya, tapi ini enggak gitu. Apakah mereka ini bagian dari OOJ gitu? Menurut gua sih bagian ya, karena kemarin tuh gue pengen banget ya bercerita tentang hal tersebut, dan emang gue udah ceritain bahwasanya gue berharap nih Danu kan udah menjadi JC nih. Untuk hal tersebut coba diungkap gitu. Siapa orang tersebut pasti ya sudah dibicarakan ya. Namun kan di sini gue berharap ada tindakan gitu. Dan dari sini juga, informasi ini juga kenapa gue ungkit kembali, karena gue berpikir ini masih berhubungan dengan OOJ tersebut. Karena dari Bapak Purnawirawan sendiri bilang bahwasanya ada 4 orang dari Polsek Jalan Jagak yang menjadi OOJ, dan ada 5 orang yang menjadi dia dari Polres ya, ada 5 orang dari Polres Subang yang menjadi OOJ juga. Apakah dari ke-9 orang ini ada diantaranya yang membawa Danu pada saat itu gitu kan untuk di BAP? Apakah pada saat itu Danu malah yang namanya mengalami ancaman di situ kan kayak gitu, ataukah Danu memang hanya mendapatkan ancaman dari para tersangka kan gitu? Itu kan harus diungkap ya oleh Danu itu sendiri, karena dia yang lebih mengetahui ya. Otomatis menurut gue pribadi ya, kalau misalkan Danu di BAP di luar yang namanya kantor kepolisian, artinya kantor orang tersebut ya, atau oknum kepolisian tersebut kan pasti ngomongnya juga ya suka-suka dia gitu kan ya. Pasti yang diomongin bisa jadi malah berupa ancaman, berupa apa gitu kan ya, yang bisa membuat Danu ini bener-bener kena mentalnya gitu. Jadi kalau menurut gue seperti itu ya. Nggak tahu ya teman-teman berpikiran yang sama gue atau enggak gitu ya. Karena gue berpikir dari kemarin itu memang kalau masalah Danu yang pada saat dibawa pada saat itu dan bukan di BAP di kantor polisi, itu menurut gue curiga banget bahwasannya di situ ada dari penyidik gitu kan ya, atau mungkin oknum ya yang menjadi OOJ pada saat itu, yang benar-benar menekan Danu gitu. Jadi gua harap sih ya untuk hal ini juga bagian dari petunjuk juga ya untuk mengungkap OOJ ini. Jadi kan di sini kita ketahui ya,
kita bahas kaos Subang ini mengenai OJ dan segala macam. Namun di sini setelah Danu menjadi JC belum ada Danu ini belum mengeluarkan statement-statement yang terbaru, ataukah memang ditahan terus sampai persidangan gitu. Kita tidak tahu ya teman-teman, karena di sini setelah Danu menjadi JC tidak ada kabarnya sama sekali gitu kan. Tidak ada kinerja atau benar-benar yang diungkap gitu kan. Kita berharapnya kalau dia udah jadi JC ini ada ungkapan lah, apakah dia sedikit mengetahui tentang OJ tersebut gitu kan ya. Kalau misalkan masalah banpol ya dari awal memang dia sudah mengungkap ya, namun apakah dia tahu misalkan dari penyidik itu sendiri yang membawa dia pada saat itu, apakah dia udah ungkap, apakah dia sudah benar-benar orang tersebut sudah diperiksa gitu kan oleh Polda Jabar dan sudah diungkap semua sama Danu gitu. Jadi gue berharapnya itu juga menjadi petunjuk ya teman-teman untuk mengungkap OJ ini. Jadi ya gitu ya, gue melihat kemungkinan yang ada dari kemarin mengenai mungkin ada kemungkinan OJ tersebut menyangkut dengan Pak Mulyana, atau juga di sini juga ada kemungkinannya pada saat Danu dibawa tersebut itu kemungkinannya juga dari anggota kepolisian atau oknum tersebut juga merupakan bagian dari OJ tersebut gitu ya. Itu menurut gue pribadi. Gimana kalau menurut teman-teman semua? Mungkin dari teman-teman semua juga berpikir yang sama, atau mungkin berpikir sebaliknya, atau berpikir hal yang lain mengenai OJ tersebut kemungkinannya. Apakah ada kemungkinan lain? Teman-teman silakan berkomentar ya teman-teman. Mungkin teman-teman lebih mengetahui apa aja petunjuk dari OJ ini yang sekiranya ada keterlibatan gitu. Oke, segitu ya video dari gue. Semoga bermanfaat ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video teman-teman. Pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa sidang Mahkamah Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban pada Senin 27 November 2023 memutuskan menerima permohonan perlindungan MR dalam program pemenuhan hak asasi pelaku atau Justice Collaborator. Proses hukum perkara ini saat ini dalam proses hukum penyidikan ditangani oleh Polda Jawa Barat. Menindaklanjuti permohonan perlindungan tersebut, LPSK memeriksa kelengkapan syarat sebagaimana diatur dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 terkait dengan saksi pelaku, yaitu tentang sifat penting keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam mengungkap suatu tindak pidana, bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, dan adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan psikis, fisikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. Atas permohonan tersebut, LPSK telah melakukan pendalaman informasi terkait sifat penting keterangan, tingkat ancaman, dan analisis psikologi pemohon. Kami juga melakukan koordinasi dengan Polda Jawa Barat, mengikuti kegiatan pra-rekonstruksi dan rekonstruksi, melakukan asesmen psikologis terhadap MR, dan mendalami informasi dari sumber-sumber yang relevan. Dari hasil penelitian PCS tersebut, kami menyimpulkan sebagai berikut. Kesaksian MR berkontribusi membantu membuat terang penyidikan yang berlangsung. Ditemukan adanya ancaman nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman tekanan psikis terhadap saksi pelaku atau keluarga MR. Hasil pemeriksaan psikologis, MR memiliki situasi psikologis tertentu yang membutuhkan konseling pemulihan lanjutan. Berdasarkan pertimbangan di atas, LPSK memutuskan menerima permohonan perlindungan yang diajukan oleh MR karena memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang.